Alasan kenapa imperialisme terjadi karena waktu itu terjadi revolusi di Inggris. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Rajo Expernato. Ketemulah dengan aku Rajo Expernato mendengar dan berbicara tentang dunia. Hari ini aku bersama ayahku. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang buku-buku bacaan Rajo. Oke, Rajo. Ya, ayah. Rajo hari ini baca buku apa? Buku tentang ini, Perang Dunia 1 dan 2 yang mengguncang dunia. Wow, ini kayaknya menarik ini. Rajo, Ya, ayah. kenapa terjadi Perang Dunia Pertama? Karena peristiwa Sarajevo. Apa itu peristiwa Sarajevo, Jo? Peristiwa Sarajevo adalah insiden pembunuhan putra mahkota Austria bernama Franz Ferdinand. Kenapa putra mahkota itu dibunuh, Jo? Dibunuh karena salah satu bangsa Serbia membenci Austria. Kenapa bangsa Serbia membenci Australia? Austria. Oh, salah ya. Austria. Kenapa? Karena Austria menjajah negara Semenanjung Balkan. Semenanjung Balkan itu negara mana saja, Jo? Negara kecil, tapi itu dijuluki Tom Mesiu Eropa. Kenapa disebut sebagai Tom Mesiu Eropa? Entah. Oke. Tapi mungkin dulu itu tapi waktu itu pada 1914 setelah peristiwa Sarajevo muncullah Perang Dunia 1. Oh, muncul Perang Dunia 1. Perang Dunia 1 itu perang antara siapa saja, Jo? Di Eropa terdapat ada 2 aliansi. Apa saja itu aliansinya? Aliansi Persekutuan Ganda 3 dan Entente Ganda 3. Persekutuan Ganda 3 dan Entente Ganda 3. Oke. Siapa saja isinya itu, Jo? Negara-negaranya? Oke, pertama Persekutuan Ganda 3 isinya Jerman, Jerman, Austria, Itali. Sedangkan Entente Ganda 3 itu isinya Rusia, Inggris, Prancis. Rusia, Inggris, Prancis. Oke. Terus bagaimana cerita perangnya? Oke, ayah tahu kenapa Rusia membantu Serbia? Oke, kenapa Rusia membantu Serbia? Serbia ini berarti kan negara yang dijajah oleh Austria ya? Nah, berarti Rusia yang membantunya. Kenapa? Karena Rusia adalah musuh besar yaitu Jerman, dan dia juga sama-sama suku Slavia. Suku Slavia itu berarti apa tadi, Serbia itu sama-sama sukunya dengan Jerman. Enggak. Tapi gimana ceritanya? Rusia. Oh, sorry. Rusia sama-sama suku Slavia dengan Bosnia. Dengan Serbia. Oke, dengan Serbia. Terus apa lagi? Kenapa Jerman itu membantu Austria? Kenapa? Karena mereka sama-sama suku Jermani. Ya. Terus kalau mereka sama-sama suku, kenapa memangnya? Karena kan mereka memiliki aliansi. Terus? Dan biasanya aliansi ini digunakan untuk sama-sama suku, jangan berbeda-beda suku. Sebenarnya mereka perang karena sukunya. Salah. Atau apa penyebabnya?
Karena kan tadi udah dijelaskan tentang peristiwa Sarajevo. Terus? Itu peristiwa yang membuat Perang Dunia Pertama muncul. Ya, sebenarnya apa sih yang mereka perebutkan? Bukan direbutkan, tapi ini menawarkan Austria berperang dengan Serbia karena Raja Austria marah karena Raja Austria adalah anak dari memiliki putra itu. Oke, kenapa Serbia dikuasai oleh Austria? Setelah Turki kabur dari Semenanjung Bulgar, terjadikan imperialisme. Apa itu imperialisme, Jo? Imperialisme adalah kebijakan hukum rimba di mana negara yang sangat egois dan menjajah negara ini muncul pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Oke, berarti negara yang kuat mau menguasai negara-negara lemah. Ya. Begitu. Ya, Mereka Ini- mengambil apa? ayah tahu Mhm. alasan kenapa imperialisme terjadi? Kenapa? Karena waktu itu terjadi revolusi industri di Inggris. Revolusi industri pertama. Ya, Kenapa Inggris. revolusi industri itu? Apa yang terjadi? saat itu Inggris menjual barang revolusi ke negara Eropa di bawah benuanya. Oh, tunggu. Revolusi industri itu apa? Revolusi tidak tahu. Oke, ayah ingatkan aja ya. Siapa penemu mesin uap? Yaitu James Watt. James Watt. Ya, Oke, jadi Rajo, revolusi industri itu adalah peristiwa ketika sudah ditemukannya mesin, sehingga tenaga kerja manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Nah, setelah tenaga kerja manusia dan hewan digantikan mesin, itu perusahaan-perusahaan bisa memproduksi barang dengan banyak-banyak. oh, Sehingga karena produksi barangnya banyak, mereka mau menjual ke negara lain ya. dan mencari bahan mentah ke negara lain. Gitu Jadi cerita. jadinya waktu itu mereka tidak punya koloni. Mm-mm. Jadi mereka menjual ke negara lain, menjual barang-barangnya ke negara lain. Karena waktu itu mereka menjual ke negara Hindia termasuk Asia. Termasuk Asia. Indonesia salah satu negara dengan jajahan terbesar di dunia. Oke. Nah, berarti mereka menjual dan mengambil hasil alam dari negara-negara lemah. Ya, termasuk Asia, kecuali Jepang. Termasuk Asia. Berarti Indonesia itu juga dikuasai, ikut terlibat Perang Dunia Pertama. Tidak, Aha. tapi dia dijajah. Dia dijajah, dia mau diambil hasil alamnya begitu. Ya, mereka mengambil bahan mentah-mentah untuk ekspor. Ayah tahu kenapa mereka menjajah negara? Ya, kenapa? Karena waktu itu Eropa kan hanya ada musim dingin. Iya, Dan mereka negara subtropis. yes. Akhirnya mereka menjajah negara ke tempat lain Oh, untuk menghasilkan pertanian. Indonesia sudah negara dengan jajahan terbesar, termasuk Spanyol, Portugal, Belanda, Inggris, Perancis. itu yang menjajah Indonesia juga. Ya, saat Perang Dunia Kedua, Jepang yang sudah menjajah. Oh, oke. Kita masih bicara tentang Perang Dunia Pertama ya. Terus bagaimana perang itu bisa berakhir? Pada bulan November, Jerman menyerah pada blok sekutu. Amerika pun sudah terlibat dalam Perang Dunia I. Hah?
Kok terlibat Amerika akhirnya? Caranya waktu itu kan Amerika menjual barang senjata menghasilkan uang Dia kemana dia jual senjata? Dia jual ke negara-negara aliansi NTT Gada Tindak, termasuk Rusia, Aha. Prancis, Inggris. Dia jual senjatanya. Ya. Terus? Waktu itu saat sedang pergi ke Inggris menjual barang ke Inggris, Aha. waktu itu Jerman menyerang dengan kapal selam Mhm. sehingga banyak warga Amerika tewas. Terus? Sehingga Amerika marah ke Jerman. Terus? Rusia mundur dalam Perang Dunia I. Hah? Ternyata Rusia yang awalnya membantu Serbia, dia mundur. Karena terjadi revolusi Rusia. Apalagi ceritanya itu? Ayah penasaran apa yang terjadi di revolusi Rusia. Kenapa latar revolusi Rusia terjadi? Mhm. Sebab warga tidak tahan pada perang dan kekurangan makanan rakyat itu diambil ke militer untuk jandana makan agar menang dalam perang dunia. Oh, berarti rakyatnya tidak tahan lagi. Semua hasil-hasil makanan rakyat diambil untuk kepentingan militer. Ya, Siapa dan mereka pemimpinnya? kelaparan. Rakyatnya kelaparan. Siapa pemimpinnya, Jo? Pemimpin bernama Tsar, Kaisar Rusia. Kaisar Rusia, siapa namanya tadi? Tsar, Tsar. ya, Terus? Kaisar Rusia bernama Nikolai II. Nikolai II. Berarti ada satunya. Siapa? Nikolai I. Oke. Terus kenapa? Bagaimana proses terjadinya revolusi itu? Rusia. Ada sebuah berita yang mengerikan di Rusia. Apa tuh? Minggu berdarah. Berbahaya. Terus? Minggu berdarah adalah revolusi saat berdemo tentang Nikolai II. Aha. Nikolai II. Aha. Rakyat menyebut pemimpin revolusi saat Minggu berdarah itu Siapa namanya? Georgi Gapan, pendeta Rusia. Siapa nah? Pendeta Rusia. Pendeta Rusia. Terus? Georgi Gapan. Terus? Waktu itu mereka meminta tolong ke tapi ternyata ditembakkan. Oh, begitu. Mereka protes, harus ditembak. Ya. Terus? Setelah revolusi Rusia muncullah revolusi Oktober. Apa itu revolusi Oktober? Waktu itu kan revolusi Februari. Iya, terus? Sekarang revolusi Oktober. Apa yang terjadi? Revolusi Oktober adalah revolusi penentang pemerintahan yang dipimpin oleh Bolshevik. Terus? Bolshevik itu kelompok radikal Soviet yang dipimpin oleh Lenin. Hah? Ternyata Lenin pemimpin revolusi Oktober. Iya. Terus apa yang dilakukan oleh Lenin? Wah, Ternyata teman-teman jadi penasaran nih, apa yang dilakukan oleh Lenin? setelah revolusi, akhirnya dia membuat Rusia menjadi negara komunis. Oke. Ayah tahu, Lenin itu adalah nama samaran saat terjadi revolusi Rusia. Siapa nama sebenarnya? Nama aslinya namanya ya? adalah Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin adalah nama samaran saat terjadi revolusi. Oh, begitu. Oke, berarti Jo, kan Rusia sudah menarik diri dari Perang Dunia Pertama. Terus Amerika terlibat di negara Perang Dunia Pertama. Tapi setelah Perang Dunia I muncullah depresi besar. Apa itu depresi besar, Jo?
karena Amerika tercermat akan menjadi negara komunis pada Rusia atau kapitalisme, sehingga dia bantuan ke Jerman. Tapi mereka pada suatu hari dia tidak bisa meminjam uang karena uangnya sudah habis. Hingga muncullah namanya seorang presiden asal Amerika. Siapa? Bernama Roosevelt. Oke. Dia adalah teman baik Winston Churchill. Oke. Terus bagaimana perang itu bisa berhenti? Hah? Perang apa? Bagaimana akhir perang dunia pertama itu? Malah kacau di Jerman, banyak pengangguran untuk menjual barang dan koloninya. Terjadilah perjanjian di Jerman bernama Versailles. Terus perjanjian itu Perjanjian berisi apa? ini adalah perjanjian yang membayar ganti rugi perang. Oke. Karena Jerman adalah negara yang kalah pada Perang Dunia I. Berarti Jerman. Terus apa yang kalah lagi? Apa aliansinya tadi? Aliansi Persekutuan Ganda Tiga. Jadi- Kecuali Italia. Jadi persekutuan ganda tiga ini kalah. Ya, kecuali Italia. Italia kenapa? Karena mereka menang Italia menang lawan negara-negara, tapi mereka harus membayar ganti rugi perang juga. Oke. Italia waktu itu dipimpin oleh siapa? Italia itu adalah negara kaum fasis pada Perang Dunia II. Oh, nanti kita bahas ya, Ya. Perang Dunia Keduanya, apa yang terjadi pada negara-negara fasis. Jo, menurut Rajo, Ya, apakah perlu perang itu? Hah? Apakah perang itu diperlukan? Tidak. Kenapa? Karena ini mengguncang dunia sehingga Afrika dari seluruh dunia juga terlibat dalam Perang Dunia, Terus termasuk Indonesia. ternyata pemirsa, teman-teman, Waktu itu, perang itu membuat kita rugi. ya, Perang itu sama dengan dua anak yang berkelahi, sama-sama benjol-benjol, sama-sama rugi. ya. Sekarang sedang damai. Mau dalam Perang Dunia III. Wah, nanti lagi kita ceritanya ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembicaraan kita tentang Perang Dunia Pertama. Oke? Sampai jumpa di video. Di Radio Esperanto mendengar dan berbicara tentang dunia. Dan Dadah. teman-teman, jangan lupa tulis di komentar ya. Oke, Nanti Radio. kita lanjutkan tentang Perang Dunia II. Jangan juga.